Terima kasih Anda masih digelar perkara. Pelaku diduga kesal terhadap adiknya hingga melatari pembunuhan. Kajian psikologi menilai menumpuknya kekesalan dapat membuat seseorang bertindak di luar nalar. Atau adakah motif lain melampiaskan kekesalan karena orang tua? Berikut ulasannya. Jadi ini memang lebih kepada ada hal-hal yang sudah dia tahan, ada tekanan-tekanan atau beban mental yang sudah dia tahan selama ini sampai di titik dia ingin menyudahi itu kondisi hal-hal buruk yang pernah dia terima sampai akhirnya gelap mata melakukan penusukan terhadap saudara sendiri. Seorang kakak di Kabupaten Bekasi tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri karena kesal dan tersinggung. Kriminolog Universitas Budi Luhur Chasisa Gusnita menjelaskan, ada beberapa kondisi yang bisa menjelaskan peristiwa tak lazim tersebut. Chasisa menilai kasus pembunuhan lebih rentan terjadi ketika pelaku dan korban punya kedekatan lebih tinggi. Selain itu, stigma anak sulung yang dituntut punya tanggung jawab lebih besar dibanding saudaranya juga diduga menjadi tekanan bagi pelaku. Jadi ini lebih kepada beban mental emosional psikologisnya pelaku terhadap hal-hal yang kita tidak tahu apakah sebelum-sebelumnya memang sudah pernah menerima perilaku buruk, ya kan, tidak hanya komunikasi atau ada hal lain. Tapi ini tidak dibenarkan ya, maksud saya, meskipun kalau dia menerima perilaku buruk, ucapan komunikasi yang buruk, ya udah berarti dia karena ini gara-gara ini nih dia seperti ini akhirnya melakukan penusukan. Tidak ada mengeneralisir hal itu, hanya saja kalau kita mau melihat kasuistiknya ini gitu ya. Jadi ini memang lebih kepada ada hal-hal yang sudah dia tahan, ada tekanan-tekanan atau beban mental yang sudah dia tahan selama ini sampai di titik dia ingin menyudahi itu kondisi hal-hal buruk yang pernah dia terima sampai akhirnya gelap mata melakukan penusukan terhadap saudara sendiri. Meskipun pelaku disebut polisi merasa tersinggung dan kesal terhadap ucapan sang adik, Chasisa menyebut kegagalan komunikasi antara pelaku dan korban bukan satu-satunya pemicu tindakan jahat pelaku. Komunikasi, kalau dibilang kegagalan komunikasi gitu ya, banyak hal yang bisa memicu tadi tindak pidana gitu. Salah satunya memang komunikasi. Tapi kalau kita bilang kegagalan komunikasi itu harus dilihat lagi gitu ya, karena apakah hanya gara-gara satu peristiwa gitu ya komunikasi yang ini tadi bisa gitu kan, karena pasti ada banyak hal yang memicu hingga terjadinya tadi muncul komunikasi ini tadi yang ini hanya sebagai pemantik saja gitu, padahal sebenarnya ada banyak hal mungkin yang terjadi, apalagi kalau misalnya bersaudara ya satu rumah gitu setiap hari ketemu, ada hal mungkin tindakan-tindakan lain, perilaku lain yang sebenarnya itu memang sudah memicu emosional dalam diri seseorang sampai akhirnya ada satu komunikasi yang sebenarnya mungkin hal ini banyak terjadi di orang lain juga yang tidak sampai terjadi pembunuhan gitu ya. Terkait aksi pelaku yang sempat menutup pintu sebelum melakukan niat jahatnya, Chasisa menilai tindakan tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana. Menurut Chasisa, tindakan menutup pintu itu bisa saja merupakan aksi spontan yang dilakukan pelaku. Jadi kalau berencana itu kan berarti alat atau senjata yang dia gunakan itu sudah dia siapkan sebelumnya gini ya. Tapi kalau dia misalnya dengan cara menutup, mungkin ada hal yang lain itu ada hal spontanitas yang dia lakukan di saat itu gitu ya. Jadi kalau bencana memang alatnya sudah disiapkan, tidak hanya perencanaan bagaimana gitu ya
bagaimana nanti harus melakukan menghilangkan nyawa seseorang, kondisinya apa, dan banyak yang berencana itu ya seperti bagaimana kita merencanakan sesuatu. Gitu. Kalau hanya satu faktor, itu masih dianggap pembunuhan biasa, ya pasalnya bukan 340. Berdasarkan keterangan polisi, ucapan sang adiklah yang menjadi motif pelaku tega membunuh karena kesal dan tersinggung. Namun menurut psikolog Elizabeth Santosa, aksi kejam pelaku bisa juga terjadi karena adanya dendam dan rasa sakit hati dari pelaku. Elizabeth menilai, si pelaku bisa saja memendam amarahnya sejak lama. Jadi apakah dengan tindakannya dia yang tiba-tiba ingin membunuh dan langsung direalisasikan gitu, bisa dikatakan dia punya sifat temperamental gitu Mbak? Dan apakah itu adalah salah satu gangguan jiwa atau seperti apa? Belum tentu. Orang dalam bisa membunuh itu bisa agresif, bisa temperamen, bisa setiap hari marah-marah, bisa juga pendiam. Siapa yang bilang? Ya nggak? Mungkin dia sering mensupres. Ditekan, meledak. Belum tentu. Ketika seseorang punya kebencian, ada dua macam. Terlihat, terbuka, berantem, ajak marah, punya makian, atau dipendam, tidak dikeluarkan. Nah, itu menurut saya yang lebih mematikan, karena ketika kita manusia punya rasa marah terhadap adik, kakak, siapapun, baiknya diutarakan dengan cara yang sehat. Yang dipendam-pendam itu biasanya ya itu membunuh. Elizabeth juga menilai, aksi kejam pelaku juga berhubungan dengan dinamika yang terjadi dalam keluarga. Menurut Elizabeth, ada kecenderungan disfungsi dalam dinamika keluarga pelaku dan korban, di mana ada anggota keluarga yang tidak menjalankan fungsi atau peran semestinya. Saya kan nggak tahu orang tuanya si sulung ini atau si pelaku kan basically yang sulung ini, si pelaku ini seperti apa? Apakah dia sering diomeli kakaknya diomeli oleh ibunya, atau dia sering diomeli bapaknya? Apakah anak yang paling kecil itu dieluk-elukan gitu, wah gitu. Jadi dia dari kecil sudah merasa terbeban begitu ya, nggak, dengan kehadiran adik kecilnya. Kita nggak tahu, itu harus ditanyakan dan diinterview. Balik-balik lagi, pasti ada sesuatu nih, dinamika keluarganya nih yang saya sebut dysfunctional. Saya nggak tahu asalnya dari orang tua, dari ayah, dari ibu, atau gimana. Seseorang ada yang dysfunction dalam keluarga ini. Sebelumnya, polisi juga menyebut pelaku sedang diobservasi di rumah sakit melihat adanya indikasi gangguan kejiwaan. Elizabeth mempertanyakan, jika pelaku memang mempunyai gangguan kejiwaan, seharusnya gangguan kejiwaan tersebut sudah terlihat pada usia dewasa muda. Karena kan secara normalnya itu adalah saling mengasihi satu sama lain. Biasalah, kadang-kadang ada orang lain yang ganggu kita, ya udah kita ampuni atau kita marah balik gitu. Tapi sesama keluarga, apalagi keluar dari rahim yang sama, dari seorang ibu yang sama, biasanya kan kita punya hubungan yang lebih dekat, teman bermain, teman tumbuh bersama. Kok bisa tega membunuh? Itu langka menurut saya, ya. Itu sudah pastilah kembali lagi ke awal. Kalau saya yang menangani kasus ini, sayangnya saya tidak tahu kasus ini, tapi kalau saya yang menangani kasus ini, pasti saya akan cari tahu itu dinamika keluarganya gimana. Dari kecil ini, kenapa sih? Ini si ayahnya kembali lagi ke situ-situ lagi, karena langka. Ya, kalau ngomongin sakit jiwa dan kelainan mental dan sebagainya, itu biasanya sudah muncul di usia 20-an, dan pembunuhnya udah 35. Ya, gangguan mental biasanya udah muncul tuh 19, 20, udah kelihatan tuh dewasa muda. Ini kan berarti kan dipendam. Berarti kan ada masalah. Lalu diwawancara kakaknya dan juga ke keluarga lain. Tetangga mungkin, omnya, tantenya, kalau orang tuanya masih hidup gitu. Itu pasti ada masalah, itu dinamika keluarga antara si kakak sama si adik. Pasti itu. Masalahnya apa? Dulunya si adik pernah bikin salah apa? Si kakak pernah bikin salah apa? Sakit hatinya hanya si pelaku dan keluarga dekatnya yang tahu. Dan itu harus dicari tahu. Karena rasa kesal dan tersinggung, seorang kakak tega menghabisi nyawa adiknya sendiri.
Pelaku disebut sempat meminta maaf kepada orang tua setelah membunuh korban. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sang adik telah tiada. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Renata Panggalo, Andika Hadiat, Kompas TV, Jawa Barat.